Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Rizky Putraman dengan NIM 2211006. Di sini saya akan melaksanakan tugas resum untuk mata kuliah etika profesi. Di sini saya telah membuat resum yang dimana yang kita ketahui bersama, etika dalam profesi yang ingin saya alami atau di masa depan, yaitu sebelum masuk ke dalam situ, kita akan menjelaskan dulu terkait etika profesi. Etika profesi itu apa sih? Etika profesi itu merupakan seperangkat prinsip dan nilai moral yang menjadi panduan bagi seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di bidang tertentu. Nah, saya sebagai calon insinyur elektro, etika dalam profesi itu dapat mencakup tanggung jawab profesional, yang mana insinyur harus bertanggung jawab atas dampak pekerjaannya terhadap masyarakat, lingkungan, dan kehidupan manusia. Lalu yang kedua ada integritas, tentunya dapat menjaga kejujuran dan tidak memasukkan data, teknis, laporan, ataupun hasil penelitian. Selanjutnya, yang ketiga terdapat kepatuhan terhadap hukum dan juga standar, yang dimana dapat mematuhi semua peraturan yang berlaku termasuk standar teknis internasional seperti IEC, lalu ada ISO, dan yang lain-lain. Selanjutnya di sini ada konflik kepentingan, yang dimana menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik antara kepentingan pribadi dan juga profesional. Lalu selanjutnya ada kerahasiaan, yang dimana menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses proyek itu berlangsung. Nah, saya terdapat kode instalasi dalam profesi Ingress Protection IP45 Soundproof berdasarkan IAC. Ingress Protection ataupun IP adalah standar yang digunakan untuk menentukan standar perlindungan terhadap debu dan juga air pada perangkat. Nah, IP45 berarti yang pertama, angka pertama itu 4 kan. Nah, itu melindungi terhadap benda padat lebih besar dari 1 mm seperti kawat ataupun partikel kecil. Dan angka kedua itu 5. Ini tahap terhadap semprotan air dari segala arah dengan tekanan yang rendah. Contoh kasus proyeknya itu dalam instalasi ruang server IP45 digunakan untuk casing perangkat untuk melindungi komponen elektronik dari debu, kelembaban, serta dilengkapi dengan soundproof untuk meredam kebisingan server. Ini penggunaan ini memastikan keandalan perangkat sekaligus kenyamanan lingkungan kerja. Lalu pada etika profesi kita membahas tentang sistem manajemen dengan ISO 5001. Nah, ISO 5001 merupakan suatu standar internasional untuk manajemen energi yang bertujuan untuk efisiensi energi secara berkelanjutan. Studi kasus ya. Pabrik di Jerman menerapkan ISO 5001 untuk mengurangi tentang efisiensi energi. Hasilnya penurunan konsumsi energi hingga 15% dalam setahun pertama. Oke, baik, di sini saya akan lanjut. Oke, selanjutnya di sini ada studi kasusnya di mana industri ini kasus ISO 14001 dalam industri yang dimana pabrik kimia di Indonesia masalahnya itu mencemari sungai akibat dilimbah air. Langkah-langkahnya mengidentifikasi titik pencemaran, membangun sistem pengolahan limbah air, dan mendokumentasi prosedur pengolahan lingkungan. Hasilnya penurunan pencemaran hingga memenuhi buku mutu lingkungan. Di sini ada kasus aplikasi Haki atau hak kekayaan intelektual di Indonesia di industri. Hak kekayaan intelektual melindungi inovasi dan karya industri. Contoh kasusnya, startup teknologi di bidang energi terbarukan, inovasinya paten untuk sistem penyimpanan energi berbasis baterai. Manfaatnya melindungi teknologi dari peniruan,
dan menambah nilai perusahaan di mata investor. Lalu di sini ada kasus aplikasi dan prosedur pendirian usaha di bidang kelistrikan. Langkah-langkah itu yang pertama ada survei pasar, di mana mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Lalu ada pendaftaran legalitas. Lalu di mana mendaftar ke Kemenkumham untuk mendapatkan akta perusahaan dan mengurus nomor induk berusaha atau NIB melalui OSS. Untuk sertifikasi, mengajukan sertifikat badan usaha atau SBU bidang kelistrikan. Lalu ada kelistrikan usaha, di mana membentuk tim kerja dalam dan memulai proyek. Nah, kasus draft kerja dalam proyek konsultan engineering ini tuh mencakup deskripsi pekerjaan itu merupakan sebuah detail tugas dan tanggung jawab konsultan. Lalu ada durasi kontrak, di mana periode pelaksanaan proyek. Lalu ada biaya, di mana total biaya yang disepakati. Lalu ada klausul penyelesaian sengketa atau mekanisme mediasi yang terjadi jika terjadi konflik. Di sini ada uraikan job desk dan profesi SDM pada konsultan atau perusahaan engineering. Ya, di mana terdapat ada project manager, electrical engineering, drafter, quality assurance, dan procurement officer. Untuk flowchart ya, persyaratan dan pendaftaran untuk meraih sertifikasi insinyur profesional. Yang tahap pertama itu pendidikan sarjana teknik, tahap kedua itu pengalaman kerja minimal 3 tahun, tahap 3 mengikuti pelatihan dan seminar profesional, tahap 4 mengajukan pendaftaran dan Persatuan Insinyur di Indonesia, tahap 5 mengikuti ujian kompetensi, dan tahap 6 mendapat sertifikat insinyur profesional. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada resume saya, yaitu resume untuk etika profesi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.